Piala berbaring di lantai, matanya setengah tertutup, mengayunkan ekornya dengan teratur. Ash berbaring di tempat tidur, sepasang mata yang besar itu memandang ke arah wajah cemas Xiao Fan. Xiao Fan memelototinya, dengan suara lelah mengatakan, "Apa yang kamu lihat?" Tentu saja Ash tidak mengerti apa arti ucapan Xiao Fan, dia hanya mengeluarkan suara, krik-krik, 2 kali. Tuannya terluka, tapi di wajah monyet ini, tidak ada tanda-tanda kekhawatiran, malah seperti merasa senang dengan penderitaan Xiao Fan. Xiao Fan berkata dengan tidak sabar, "Pergi, pergi, pergi, keluar." Xiao Fan mendengar langkah kaki datang dari pintu. Dia tersenyum, mengatakan, "Sixiong ke-6, mengapa Anda mengantar makanan begitu cepat hari ini?" Suaranya terhenti tiba-tiba ketika ia melihat tubuh gemuk Tian Bolis datang dari arah luar pintu. Xiao Fan terkejut. Beberapa hari ini, Surin membiarkan dia beristirahat agar kondisinya tenang. Semua Sixiong termasuk Hidi hanya mengunjunginya sekali. Hanya Amandla datang dan mengantarkan makanan 3 kali sehari. Dia tidak berharap Tian Bolis akan muncul. Dia terkejut, kemudian ia sadar dan turun dari tempat tidur, bermaksud akan memberi hormat. Hati Tian Bolis sedang diliputi perasaan depresi bercampur kebingungan serta sedikit amarah. Dia melambaikan tangannya, mengatakan, "Tidak perlu." Xiao Fan merespon, lalu berdiri di dekat dinding ruangan. Menatap Tian Bolis duduk di samping meja, ia menahan napas. Tian Bolis melihat reaksi dari muridnya ini. Tidak mungkin, dia sama sekali tidak tampak seperti murid yang luar biasa berbakat, bahkan terlihat lebih seperti seseorang yang bodoh, tapi mengapa? Tian Bolis menggelengkan kepala, mendesah, berkata, "Murid ke-7, datang, duduk di sini." Xiao Fan terkejut lagi. Biasanya Tian Bolis tidak peduli tentang dia. Hari ini ia agak sedikit bersikap baik kepadanya. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Tian Bolis menunggu sejenak, melihat Xiao Fan masih menatap dirinya sendiri, tampak seperti tidak bereaksi. Ia menjadi sedikit marah, mengatakan, "Apakah saya perlu untuk memohon supaya kamu duduk?" Bentakannya penuh dengan amarah. Xiao Fan menemukan kembali sifat yang familiar dari tuannya. Dia langsung merespon dan duduk. Tian Bolis berhenti. Kemudian dia tersenyum pahit, menggelengkan kepala, berkata, "Bagaimana kondisi tubuhmu?" Xiao Fan hormat berkata, "Lapor pada Master. Sejak kembali dari Peak of Widows, berkat Master, obat Xiniang, dan perawatan semua Sixiong, saya sudah hampir pulih." Tian Bolis menatapnya, mengatakan enteng, Seven Peaks turnamen sudah berlalu selama lebih dari sebulan, kelihatannya sekarang kamu sudah hampir sembuh. Saya punya beberapa pertanyaan yang saya ingin kau menjawabnya sekarang. Jantung Xiao Fan berdegup kencang. Dia merasa hal yang dia takutkan akhirnya datang. Tapi dia hanya bisa mengatakan, "Ya, Master silahkan bertanya." Tian Bolis berkata pelan, "Tongkat hitam, espermu itu, di mana kau mendapatkannya?" Pertanyaan itu seperti menusuk Xiao Fan, ia mendongakkan wajahnya Tian Bolis. Tian Bolis juga menatapnya. Wajahnya masih tenang, tapi matanya seperti sedang berusaha menyelidiki tubuhnya dengan agresif. Ribuan ide muncul dalam pikirannya, tapi ia tidak bisa mengeluarkan suara. Raut wajah Tian Bolis berubah gelap, berteriak, "Katakan saja." Ditekan oleh tuannya, keringat sudah muncul di dahi Xiao Fan. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman, tapi dia tahu, bercerita bahwa beberapa tahun lalu di Ancient Valley, Sinister Orc tanpa sengaja menyatu dengan tongkat hitam aneh, terlalu tidak masuk akal. Dari yang dia dengar dari percakapan sehari-hari para Sixiongnya, bahwa pihak Writers tidak pernah membiarkan benda jahat dengan kemampuan untuk menghisap darah. Jika ia memberitahu Tian Bolis apa yang sebenarnya terjadi, hasilnya akan tak terbayangkan. Selain itu, dalam hatinya, masih ada satu hal yang paling takut untuk ia beritahu, terutama ketika ia menemukan bahwa Pozi adalah salah satu dari Four Divine Monk of Sky Song dan Incarnation yang diajarkan padanya. Pada saat itu, ia memutuskan tidak akan mengatakan apa-apa, bahkan sedikit pun, tentang Pozi apapun yang terjadi. Tian Bolis menatapnya. Xiao Fan meninggalkan kursinya dan berlutut. "Master." Tian Bolis mengerutkan kening, mendengus, kemudian dengan dingin berkata, "Bicaralah." Xiao Fan menurunkan kepalanya, berkata pelan, "Tongkat hitam ini, ditemukan secara kebetulan,
ketika si Ji dan saya pergi ke Ancient Valley beberapa tahun lalu. Tian Bolis terkejut, kemudian ingat tentang yang terjadi 2 tahun lalu. Hidi pingsan tanpa alasan di Ancient Valley. Surin pergi ke sana dan memeriksa tapi tidak bisa menemukan sesuatu yang aneh. Dia juga pergi ke sana pada hari berikutnya. Hal ini tetap berupa misteri. Seiring waktu berlalu dia lupa akan hal itu. Sekarang, ia sadar bahwa tampaknya itu semua terjadi karena tongkat hitam ini. Tapi bagaimana berbahaya adalah sesuatu yang dapat melumpuhkan Hidi sementara tidak ada yang mengontrolnya. Bagaimana mungkin Xiao Fan bisa menggunakannya? Misteri itu menjadi lebih membingungkan. Tian Bolis bertanya dengan nada rendah, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Xiao Fan tidak berani mengangkat kepalanya dan takut untuk membiarkan Tian Bolis untuk melihat ekspresinya. Dia bukan orang yang cerdas. Apalagi situasi sekarang sangat mencemaskan dirinya. Dia tidak bisa memikirkan penjelasan apa yang harus dia berikan dalam waktu yang singkat itu. Tian Bolis melihatnya ragu-ragu. Dia segera berteriak lagi, berbicaralah. Xiao Fan terkejut, keringat membasahi tubuhnya, jantungnya berpacu. Dia tidak berani untuk menyembunyikan lagi, jadi ia bercerita tentang hari itu, tapi ia menghilangkan hal tentang Sinister Orb. Dia hanya mengatakan bahwa di hari dia pergi ke Ancient Valley, ia melihat tongkat hitam. Dia merasa penasaran dan mengambilnya. Sebagai hasilnya, tongkat hitam tersebut menghisap darahnya, seharusnya itu adalah Sinister Orb. Dia merasa sakit kemudian pingsan. Sebelum pingsan, dia bisa melihat bahwa tongkat hitam itu menghisap darahnya. Dia selesai dan masih tidak mengangkat kepala dan melihat Tian Bolis. Tian Bolis mengerutkan kening dan merenung, murid kecil ini tampaknya tidak berbohong. Jenis kemampuan khusus Esper ini pasti tidak dibuat-buat olehnya. Tapi Esper aneh seperti itu pertama kali ia dengar. Jika ada sesuatu yang mirip dengan tongkat hitam ini, itu adalah Esper jahat Velkin ribuan tahun lalu, Sinister Orb. Tapi itu jelas bahwa tongkat hitam itu tidak terlihat seperti Sinister Orb. Tian Bolis berdiri, tangan di belakang punggungnya. Dia berjalan melintasi ruangan, merenung, lalu berbalik kembali ke Xiao Fan, mengatakan, kamu bangunlah terlebih dahulu. Xiao Fan merespon, bangkit, tapi kepalanya masih melihat ke bawah, dan berdiri di samping. Meskipun seperti itu, Esper itu tetaplah terikat darah pada Anda, sebuah item yang merupakan hasil dari Blood Smelt. Xiao Fan penasaran, Guru, apa itu Blood Smelt? Tian Bolis kaget, lalu berkata dengan tidak sabar, tidak masalah jika kamu tidak tahu, dengarkan saja pertanyaan saya. Xiao Fan langsung menurunkan kepalanya lagi, berkata pelan, ya. Tian Bolis menatapnya, mengatakan, bahkan meskipun tongkat hitam itu adalah Esper berharga yang tidak diketahui oleh dunia, kamu harus mendapatkan setidaknya Pure Essence tingkat 4 untuk menggunakannya. Wajah Xiao Fan berubah. Tian Bolis berkata pelan, hari itu di Peak of Widows, saya sudah bertanya kepadamu. Sekarang saya akan bertanya lagi. Siapa yang memberimu Incarnation untuk tingkat 3 itu? Xiao Fan terkejut. Dia tahu dia sedang dalam kesulitan besar oleh tongkat hitam misterius itu. Jika ditambah lagi berlatih Incarnation secara diam-diam, hukuman akan tak terbayangkan. Pada saat itu, seperti terlintas wajah Hidi di depan matanya, pergi ke gunung dan menebang bambu dengan dia, wajah lembut di bawah cahaya lilin di hujan malam, dan berjalan sekitar di bambu pik di masa lalu, bahkan wangi lembut dari dirinya begitu jelas dalam ingatannya. Setiap tetes dari memori itu, naik di dalam hatinya. Ia berlutut, bersujud dengan kepala menghadap tanah, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbaring di tanah, tidak bergerak. Tubuh yang baru pulih itu terlihat kurus tapi kokoh di hadapan masternya. Tian Bolis menatapnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia mendesah panjang, berkata, berdirilah. Ikuti aku ke Peak of Widows. Apakah kamu dapat kembali hidup-hidup, itu akan bergantung pada penampilanmu nanti. Berada di antara awan putih, situasinya sangat tenang dan damai seperti negeri dongeng yang diimpikan orang-orang. Mount Jadeon, Peak of Widows, Crystal Hall. Kepala Jadeon dari 7 puncak semua berkumpul di sana. Mata mereka tertuju pada seorang pemuda yang sedang berlutut. Master Doyalsen menyaksikan Xiao Fan berlutut di sana. Dia masih mengingat kedua figur dari anak-anak itu ketika mereka diselamatkan 5 tahun yang lalu. Waktu berlalu seperti dalam sekejap mata, mereka sudah dewasa.
Hatinya mendesah, matanya meninggalkan Xiao Fan, dan berbalik ke arah master lainnya, mengatakan, setiap orang di sini, semua sudah mendengar apa yang dikatakan murid Xiao Fan ini, apa keputusan Anda sekalian? Mereka terdiam untuk beberapa saat, kemudian, suara Master Fasep Chilo tiba-tiba naik, mengatakan dengan pasti, perkataan anak itu tidak dapat dipercaya. Tubuh Xiao Fan bergetar, tapi tidak mengangkat kepalanya. Master Doyal-sen mengerutkan keningnya, mengapa Fasep Chilo Sidi begitu yakin? Master Fasep Chilo melirik Xiao Fan, mengatakan, kemampuan Blood Smelt sangatlah jahat dan ganas. Jika bukan karena seorang pengikut Velkin yang mengajarinya, bagaimana ia bisa tahu cara untuk membuat esper seperti itu? Jadi murid ini pastilah mata-mata dari Velkin, kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Master Fasep Chilo bertanggung jawab atas hukuman Jadeon dengan posisi dan reputasi yang tinggi. Suaranya begitu yakin, Xiao Fan langsung berubah pucat, hampir tak bisa bernafas. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, hanya Tian Bolis gelap wajahnya, berkata pelan, jika seseorang benar-benar sengaja merencanakan untuk menempatkan dia ke Jadeon sebagai mata-mata, lalu mengapa ia menggunakannya selama Seven Peaks turnamen di bawah mata ribuan orang? Master Fasep Chilo mendengus, mengatakan, kelakuan pengikut Velkin sulit dimengerti. Melakukan hal seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh. Tian Bolis berkata marah, bukankah itu terlalu mengada-ada, irasional? Master Fasep Chilo berkata dingin, aku tidak rasional. Maaf Tian Sidi, apakah ada seseorang dari pihak Raites yang kemampuan Blood Smelt selama ribuan tahun ini? Tian Bolis tidak bisa mengatakan apa-apa. Wajahnya memerah. Siapapun bisa melihat bahwa Tian Bolis berdiri di pihak muridnya. Pada saat memalukan itu, suara sedingin es terdengar, itu adalah suara kepala bambu Heid, Master Sui Yue. Kalau begitu maafkan saya Fasep Chilo Sixiong, Anda mengatakan kemampuan Blood Smelt adalah jahat dan sesat. Kalau begitu saya akan bertanya sekarang, apa yang membuatnya jahat, apa yang membuatnya sesat? Master Fasep Chilo membuka mulutnya dan hendak mulai bicara, tapi berhenti, dan kemudian berkata, ini adalah sihir Velkin, apalagi yang perlu untuk dikatakan. Sui Yue berkata dingin, itu berarti Fasep Chilo Sixiong tahu apa-apa tentang kemampuan Blood Smelt ini. Lalu mengapa mengatakan ini adalah ilmu sesat, dan ingin membunuh anak ini? Master Fasep Chilo melihat Master Sui Yue berbicara sangat agresif, mengatakan, oh, Sui Yue Simei, apa pendapatmu kalau begitu? Master Sui Yue mengatakan dengan enteng, Sixiongs, pertama, saya tidak tahu banyak tentang skill Blood Smelt. Meskipun ada rumor tentang hal ini, tetapi kebanyakan hanyalah tebakan orang semata. Jika Blood Smelt benar-benar dapat terjadi secara kebetulan, apakah kita tidak membunuh orang yang salah? Kedua, anak ini hanya berumur 16 tahun. Latar belakangnya jelas. Mengatakan ia adalah pengikut Velkin, itu sangatlah tidak logis. Master Fasep Chilo memicingkan matanya. Memandangnya tajam, berkata, mengapa Sui Yue Simei sangat tidak normal hari ini untuk membantu anak ini, sangat sulit untuk dipahami. Kemarahan muncul di wajah Master Sui Yue, mengatakan, saya hanya berbicara tentang fakta. Saya pasti tidak akan suka jika seseorang yang melihat rumah lain memiliki orang berbakat, dan takut akan membahayakan posisinya, sehingga memanfaatkan beberapa masalah kecil untuk dapat menyingkirkannya, binatang. Petik 2. Tidak ada satu orang pun di sini yang mempunyai lidah lebih tajam dari Master Sui Yue. Master Fasep Chilo langsung terbakar amarah dan dengan cepat bangkit. Master Doyal-sen segera menyela, oke, mengapa berdebat lagi? Duduk, duduk. Master Fasep Chilo tidak berani tidak mematuhi perintah kepala fraksi, dan duduk. Wajah Sui Yue tenang seperti tidak ada apapun yang terjadi, duduk tenang di kursinya. Master Doyal-sen menggeleng, berpaling ke orang lain, mengatakan, kalian semua, apa yang Anda pikir tentang masalah ini? Kepala lainnya diam sejenak, kemudian kepala Pick of Wind Cheng Suchang mengatakan, kepala, saya pikir Sui Yue Simei benar. Latar belakang ini anak itu adalah bersih, dan tidak pernah meninggalkan gunung ini sebelumnya. Mungkin itu hanya benar-benar sebuah kebetulan dia menemukan harta karun ini. Ini adalah keberuntungan fraksi Jadeon kita. Petik 2. Master Doyal-sen mengangguk, berbalik ke kepala Sunset Peak, Master Tian Yun. Tian Yun melihat Fasep Chilo, mengatakan,
saya setuju dengan keputusan Fasep Caelo Sixiong. Master Fasep Caelo punya seorang sekutu. Dia mengangguk ke arah Master Tian Yun. Hanya kepala dari Sun Risepik Sang Zheng Liang yang tersisa. Ia menatap Tian Bolis, kemudian Master Fasep Caelo dan Master Tian Yun, dan Master Doyal Sen akhirnya. Dia merenung beberapa detik kemudian berkata, saya pikir Sui Yue Si Mei benar. Tian Bolis lega sementara Master Fasep Caelo mendengus. Master Doyal Sen mengangguk, mengatakan, semua orang sudah mengatakan pendapatnya, maka saya akan mengatakan pendapat saya sendiri. Lalu ia berkata kepada Xiao Fan yang masih berlutut, Xiao Fan, berdirilah terlebih dahulu. Xiao Fan terkejut, mengangkat kepalanya dan melihat semua master. Dia perlahan-lahan bangkit. Master Doyal Sen menatapnya, tampak seperti dia ingin melihat dia lebih jelas. Lalu ia berkata kepada kepala lainnya, semua orang, sebenarnya saya pikir Xiao Fan tidak tampak seperti seorang pengikut Velkin. Meskipun ada kekuatan yang liar dalam tongkat api ini, namun tidak seperti Esper Velkin yang menunjukkan energi jahat dan haus darah seperti yang sering kita lihat sebelumnya. Petik 2. Master Fasep Caelo tidak bisa menahan lagi dan berkata, Sixiong kepala, pengikut Velkin sangatlah berbahaya dan licik. Lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkan dia hidup. Raut muka Master Doyal Sen berubah, menatapnya, berteriak, Fasep Caelo Sidi, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan barusan? Fasep Caelo mengerti dia mengatakan hal yang salah. Dia menurunkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Wajah Master Doyal Sen serius, tapi suaranya berubah rendah, berkata pelan, Fasep Caelo Sidi, Anda sudah bertanggung jawab atas hukuman Jadeon selama 200-an tahun. Aku benar-benar menghormati keadilan Anda. Tetapi tahun-tahun belakangan ini Anda terlihat jauh lebih agresif, penuh dengan kemarahan, saya benar-benar khawatir. Anda mengerti. Petik 2. Master Fasep Caelo berkata pelan, ya, Sixiong kepala. Master Doyal Sen berkata, lebih baik untuk membunuh orang yang salah daripada membiarkan dia hidup adalah apa yang pihak Velkin sesat itu lakukan. Kita Jadeon adalah pengikut Path of Righteous. Kita lebih membiarkan seseorang hidup daripada membunuh orang yang tidak bersalah, jika tidak apa yang berbeda antara kita dan Velkin. Kultivasi Anda dalam, namun masih perlu mempelajari arti dari kultivasi itu. Petik 2. Master Fasep Caelo mengangkat telapak tangannya, mengatakan, terima kasih untuk bimbingan Sixiong. Fasep Caelo paham. Master Doyal Sen lega, mengatakan, baguslah jika Anda mengerti. Kemudian ia berpaling kepada orang-orang lain. Mereka berkata, kepala Sixiong dapat memutuskan. Master Doyal Sen mengangguk, berkata kepada Xiao Fan, kamu dengar. Xiao Fan bersyukur, dengan cepat menjawab, ya, terima kasih Sibo, Sisu. Kemudian ia berpaling ke Tian Bolis, dengan sedikit tersendat, terima kasih Master. Tian Bolis melambaikan tangan, tidak mengatakan apa-apa. Master Doyal Sen mengambil tongkat hitam itu dari Teapoy, melemparkannya ke arah Xiao Fan, tersenyum, benda ini hanya dapat digunakan olehmu. Ambillah lagi. Xiao Fan menangkapnya, dan langsung merasakan kesejukan yang familiar menyebar ke seluruh tubuhnya. Benda itu tampaknya juga senang. Dia memberi hormat kepada Master Doyal Sen, mengatakan, terima kasih Sibo kepala. Master Doyal Sen tersenyum, bertepuk tangan 3 kali. Seorang anak keluar dari ruang belakang. Master Doyal Sen menyuruhnya beberapa hal. Anak itu mengangguk dan pergi keluar. Beberapa waktu kemudian ia memimpin 3 orang masuk. Xiao Fan memandang mereka. Mereka semua orang-orang yang dikenalnya. Kevin dan Isa berjalan di depan. Ketika ayahnya Cheng Changsu tidak melihat, Isa tersenyum ke arah Xiao Fan. Berjalan di belakang mereka adalah Anan dari Bamboo Head. 3 orang itu ditambah Xiao Fan adalah murid yang memasuki babak 4 besar di Seven Peaks Turnamen Jadeon. Kevin dan Isa melihat Xiao Fan, mereka tersenyum dan menyambutnya. Hanya wajah Anan yang tampak tidak peduli, tapi matanya menatap Xiao Fan, sekilas tampak beberapa emosi misterius di matanya, tapi kemudian menghilang seketika. Master Doyal Sen melihat 4 orang itu, tersenyum, hari ini saya meminta kalian berempat untuk datang ke sini, adalah untuk membiarkan kalian meninggalkan gunung untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Mereka berempat terlihat sangat bersemangat. Master Doyal Sen mengatakan kepada mereka tentang Cave of Fangs di Gunung Kongsang,
lalu berkata, misi ini sangat penting. Kalian berempat adalah murid elit fraksi kita, itulah alasan mengapa saya mengirimkan kalian ke sana untuk menyelidiki masalah ini. Tapi ingatlah, pengikut Velkin jahat dan kejam. Kalian semua harus berhati-hati. Petik 2. Mereka menjawab, ya. Master Doyalsen mengangguk, mengatakan, juga, di samping klan Jadeon, Incense Valley dan Skysong Temple juga mengirim murid terbaik mereka untuk menyelidiki. Kalian harus tidak bersikap kasar dan membawa malu Jadeon. Juga, murid rumah utama Enu Xiao Xixiong sudah pergi ke sana menyelidiki hal ini. Jika kalian dapat menemukan dia, berdiskusilah dengannya sebelum melakukan sesuatu. Petik 2. Keempat orang saling berpandangan, kemudian memberi hormat. Master Doyalsen dengan hati-hati melihat ke arah keempat murid, kemudian matanya mendarat di Kevin. Dia melambaikan tangan, berkata, Kevin, kemarilah. Kevin terkejut, dan melangkah ke depan. Master Doyalsen seperti mengamati seluruh tubuhnya dengan teliti, lalu berpaling kepada Master Vasep Cailo dan tersenyum, Sidi, Dragon Head Peak Anda memiliki penerus yang layak. Master Vasep Cailo sedang dalam mood yang buruk, dan sekarang dia akhirnya tersenyum, Xixiong jangan bercanda. Master Doyalsen tersenyum dan mengeluarkan sebuah benda dari pakaiannya, kemudian diserahkan kepada Kevin, mengatakan, ambillah. Kevin mengambil benda itu dan melihat itu adalah sebuah cermin kecil. Cermin itu tampak tua, berbingkai perunggu di tepinya. Sebuah ukiran naga berada di atas sementara harimau di bagian bawah. Bagua, tanda yin yang diukir sekitar cermin tersebut. Kaca itu tidak tampak seperti cermin yang normal. Bayangan yang terpantul di cermin itu kabur dan tidak jelas. Kevin masih belum bereaksi, Master Vasep Cailo sangat senang dan berteriak, anak bodoh, mengapa terpaku seperti itu, cepatlah berlutut dan berterima kasih. Kevin segera menyadari itu kemungkinan besar itu adalah Esper, Union Mirror. Dia segera berlutut, berkata, terima kasih Sibo Kepala. Master Doyalsen tersenyum, tidak perlu, tidak perlu. Berdirilah. Dia berkata pada yang lain, pergilah keluar dulu. Orang-orang tahu ia akan mengajar Kevin mantra untuk Union Mirror, sehingga mereka pergi keluar. Di luar aula, Xiao Fan pergi ke arah Tian Bolis. Tian Bolis menatapnya, mengatakan enteng, kamu sekarang dibebankan dengan tanggung jawab yang berat sekarang, mungkin tidak dapat kembali ke Bambu Peak dalam waktu yang cukup lama. Setelah kamu pergi meninggalkan gunung dengan mereka, saya akan memberitahu yang lain di Bambu Peak mengenai kamu. Petik 2. Xiao Fan terkejut, lalu menurunkan kepalanya, berkata pelan, ya, Master. Tian Bolis berkata, sementara kamu sedang memulihkan luka Anda selama sebulan terakhir, saya mendengar Xin yang telah mengajarkanmu beberapa incantation pedang dasar dan mystic art. Kamu sudah hafal semua itu. Xiao Fan mengangguk, berkata, ya, murid telah menghafalnya. Tian Bolis memutar badannya, dan berkata pelan, itu bagus. Meskipun kualitasmu tidak terlalu baik, tetapi kamu masih bagian dari Bambu Peak. Jangan membuat saya kehilangan muka saya di luar sana. Xiao Fan segera berkata, ya, Master. Murid pasti tidak akan memalukan Anda. Tian Bolis mendengus. Dengan punggungnya berbalik, Xiao Fan tidak bisa melihat wajah Tian Bolis. Tapi dari nada suaranya, dia tidak memiliki kemarahan apapun. Setelah beberapa saat, Tian Bolis mendesah. Dia berbalik dan melihat Xiao Fan, tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya, memanggil pedangnya dan pergi. Xiao Fan terkejut melihat sosok tuannya berubah menjadi cahaya merah, menghilang di langit. Tiba-tiba seseorang memukul bahunya. Dia terkejut, berbalik dan menemukan itu adalah Isa sambil menyeringai. Dia memandang berkeliling dan melihat semua kepala lenyap sudah. Hanya dua dari mereka dan Anan, yang berdiri jauh, tetap tinggal. Isa tertawa, kamu memang sangat beruntung. Aku sudah takut bahwa kamu tidak akan selamat dari sidang tadi. Xiao Fan menjadi lebih rileks ketika berbicara dengan Isa. Dia tersenyum, ya, tadi saya takut setengah mati. Isa menepuk bahunya, tampak belakangnya, berkata pelan, mengapa tidak membawa As sini? Xiao Fan berkata dengan pahit, hari ini Master yang membawa saya ke sini. Saya tidak berharap kita akan meninggalkan gunung hari ini, jadi saya membawa apa-apa, bagaimana saya bisa ingat tentang Ash? Isa tersenyum, ya sudahlah, itu tidak penting.
Saya bisa meminjamkan beberapa pakaian kepadamu, atau kita bisa membeli beberapa di Sunstream City. Lalu ia mengedipkan mata, berbisik, "Ho ho, dan kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kali ini." Xiao Fan bingung, berkata, "Apa?" Isa mengangkat alis, mengintip kembali, dan tertawa kecil, "Seorang wanita yang sangat cantik akan pergi dengan kita." Xiao Fan tidak tahu harus tertawa atau marah. Tapi dia masih memandang Anan. Pada saat yang sama, Anan tampaknya merasakannya, dan memandang mereka. Xiao Fan bisa merasa sikapnya yang dingin bahkan dari jauh. Dia segera membalikkan muka. Mereka mengobrol sebentar, ketika Isa sedang berbicara tentang apa yang harus dikatakan untuk Anan dalam perjalanan mereka. Senyum Xiao Fan tiba-tiba membeku, matanya menatap balik Isa. Isa bingung. Dia berbalik dan melihat seorang pria sedang berjalan menuruni tangga. Dia tampak berumur sekitar 40 tahun. Pakaiannya cukup bersih, tapi wajahnya lesu. Mulutnya berbicara hal-hal yang tidak logis secara tidak teratur. Itu sedang hujan. Langit sudah menjadi gelap. Ibu bodoh. Immortal. Abadi. Heh, abadi. Di bawah mata Isa dan Anan, Xiao Fan berjalan perlahan-lahan, sangat lambat. Sepertinya butuh waktu lama baginya untuk mendekat ke arah laki-laki itu. Dalam pikirannya, terlintas kembali kejadian 5 tahun lalu itu. "Paman Boso, apa kabar?" Dia mencoba mengendalikan kegembiraannya, berkata pelan. Tapi mata laki-laki itu tampaknya tidak menyadari keberadaan Xiao Fan. Dia terus bergumam, meninggalkan Xiao Fan dan berjalan pergi, menghilang di balik lorong. "Siapa dia?" Isa bergerak ke sebelah Xiao Fan dan bertanya. Xiao Fan menatap tempat di mana Paman Bozo menghilang, berkata dengan sedih, "Seorang pria gila." Isa menatapnya, mengerti dan tidak bertanya lagi. Setelah beberapa saat, Kevin berjalan keluar dari aula dengan gembira, dan disambut oleh ketiga orang itu. Xiao Fan linglung dan mengikuti Isa dan berkumpul dengan orang lain. Setelah mereka berbincang-bincang, pikiran Xiao Fan sedang berkecamuk. Ia tidak mengatakan apa-apa, mereka memutuskan untuk sampai ke Sunstream City dahulu. Isa tersenyum ke arah Kevin, "Kisik Siong, Union Mirror yang sibuk kepala beri padamu cukup kuatkah?" Kevin tersenyum, "Union Mirror adalah harta klan Jadeon kita, jadi tentu saja sangat kuat. Saya hanya takut kultivasi saya tidak cukup untuk menanganinya." "Haha, oke, tempat ini adalah puncak gunung. Murid-murid tidak bisa terbang di sini kecuali untuk 7 kepala. Kita akan berjalan ke Cloud Sea kemudian terbang ke Sunstream City." Petik 2. Anan tidak menunjukkan ekspresi. Xiao Fan mengangguk. Hanya Isa yang tersenyum. Tampaknya ia sangat senang untuk meninggalkan gunung. Dari klan Jadeon untuk Sunstream City, dalam perjalanan, 4 murid terkuat Jadeon terbang dengan esper mereka masing-masing. Ketiga orang lain sangat santai, tapi Xiao Fan bertemu beberapa kesulitan. Selama masa peristirahatannya selama sebulan, Surin sudah menduga bahwa dia tidak akan terbunuh oleh Master Doyal Sen, jadi dia mengajarinya beberapa mistik art Jadeon, juga mengajarinya cara terbang dengan menavigasi esper. Itu sangat mudah. Yang kamu butuhkan hanya mempunyai level kultivasi yang cukup, esper tidak terlalu jelek, menggunakan incarnation Jadeon dan dengan bantuan pikiran, siapapun bisa mencapainya. Tapi kultivasi Xiao Fan itu tidak dalam. Espernya sudah pasti tidak buruk, tapi sangat aneh. Dia masih tidak familiar dengan skill Jadeon yang baru ia pelajari itu. Itu benar-benar mengganggunya ketika dia menggunakannya. Surin tidak mengira dia akan segera pergi setelah ia pergi ke Peak of Widow, tapi untungnya dia masih membiarkannya menghafal incarnation dahulu, dan berencana melatih begitu ia kembali ke Bamboo Peak. Tentu saja kepala dari rumah lain tidak tahu latar belakang kultivasinya yang aneh itu. Dari pertarungan yang diperlihatkannya Seven Peaks Turnamen, mereka menganggap bahwa dirinya pasti sudah tahu seni Skyblade. Mereka tidak curiga bahwa Xiao Fan diam-diam telah berlatih tanpa sepengetahuan master di rumahnya, dirinya bahkan tidak tahu bahwa ia telah mencapai Pure Essence tingkat 4, Navigate Object, sebelum turnamen itu. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk terbang? Melihat orang lain memobilisasi pedang mereka, Kevin mengeluarkan pedang putih, Frozen Ice, Aurelian Firmus, Anan, juga Isa yang mengeluarkan pedang bercahaya ungu, Suanyuan. Xiao Fan gugup, berhasil naik ke atas tongkat api, tapi sepertinya tidak senyaman waktu dia di Seven Turnamen Puncak.
Mereka menghabiskan setengah hari perjalanan mereka melewati awan dan pegunungan. Keempat orang itu akhirnya sampai di Sunstream City ketika matahari sudah terbenam. Xiao Fan dan lainnya tidak ingin menarik perhatian orang banyak, sehingga mereka mencari tempat yang sepi dekat Sunstream untuk mendarat. Tubuh mereka semua basah karena embun awan, dan wajah mereka pucat. Ini tampak lebih melelahkan daripada pertarungan sepanjang turnamen. Dalam perjalanan, ketika mereka terbang, Xiao Fan hampir kehilangan kendali tongkat api beberapa kali. Jika bukan karena Kevin dan yang lain melihat sesuatu yang tidak benar, tinggal dekat dengannya dan membantunya, murid elit baru Jadeon ini akan jatuh dari langit dan mati, membuat malu seluruh fraksi bahkan sebelum membuat tuannya bangga, dan menyebabkan klan Jadeon kehilangan muka di hadapan fraksi lain. Kevin dan lainnya mendarat di luar kota, meskipun tujuan mereka adalah tidak ingin menarik banyak perhatian, mereka juga takut Xiao Fan akan jatuh di bawah mata ribuan orang di pasar. Prestise klan Jadeon yang dibangun selama 2000-an tahun mungkin dapat langsung hancur olehnya. Setelah istirahat, setelah menunggu Xiao Fan yang terengah-engah seperti baru saja menyelesaikan lomba maraton, keempat orang itu memasuki Sunstream City yang besar di bawah cahaya matahari terbenam. Xiao Fan berjalan paling belakang, merasakan tatapan mata curiga yang sering datang dari Kevin dan Anan. Jelas mereka tidak mengerti mengapa seseorang yang dapat bertarung begitu hebat di Seven Peaks turnamen tidak menguasai skill Skyblade. Isa dengan gembira berjalan di depan Xiao Fan, tidak menyebutkan apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Mulutnya terus memperkenalkan Sunstream City untuk Xiao Fan. Dalam radius 100 mil, ini adalah tempat yang paling besar dan padat penduduknya. Setidaknya ada 2 atau 300-an ribu orang tinggal di sini. Tempat ini juga berada di lokasi yang baik. Banyak pedagang yang melewati daerah ini. Xiao Fan benar-benar mengagumi pengetahuan Isa, mengatakan, "Susu, bagaimana Anda tahu semua hal ini?" Isa berkata dengan bangga, "Biasa saja. Sudah sewajarnya kamu akan punya lebih banyak pengetahuan jika kamu membaca lebih banyak buku." Lalu ia tersenyum jahat, berbisik, "Jangan bilang siapa-siapa. Sebenarnya aku sudah berkali-kali menyelinap ke sini." Xiao Fan terkejut, berkata, Anda. Isa mencibirkan bibirnya, mengatakan, "Memangnya kenapa? Itu bukan masalah yang besar. Ketika saya berlatih skill Skyblade, tentu saja saya perlu berlatih terbang ke daerah sekitar. Terbang dan terbang kemudian aku sampai di sini, maka saya berjalan-jalan di pasar ketika saya sudah capek, bukan masalah besar." Xiao Fan tidak bisa mengatakan apa-apa. Ketika kedua orang itu berbisik satu sama lain di belakang, Kevin tersenyum, berkata kepada Anan, "Lucy Mei, langit sudah mulai gelap. Kita akan bermalam di Sunstream. Besok baru kita akan meneruskan perjalanan." Wajah Anan dingin seperti es, tanpa ekspresi apapun, dia mengangguk. Karena mereka ingin menghindari masalah, mereka sudah mengganti pakaian Jadeon mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa curiga. Tapi kecantikan Anan yang menakjubkan telah menarik banyak perhatian. Xiao Fan mengintip ke arah Anan, wajahnya tetap dingin, tapi kemarahan terlintas di matanya. Dia benar-benar khawatir tentang para pejalan kaki tersebut. Jika Aeolian Firmus terhunus, kota kuno ini mungkin akan langsung hancur setengahnya. Tapi kebajikan Anan yang tampaknya lebih baik dari harapan Xiao Fan. Anan masih dapat menahan emosinya hingga saat mereka berjalan ke sebuah penginapan bernama San Hai Yuan. Kevin memiliki pengetahuan tertinggi, jadi dia adalah pemimpin dalam kelompok 4 orang itu. Memeriksa ke dalam kedai juga dilakukan olehnya, mereka kemudian diantar ke kamar terbaik di halaman belakang. San Hai Yuan cukup besar, ada 4 taman terpisah di halaman belakang. 4 berada di taman barat. Setiap orang punya kamar sendiri-sendiri. Setelah beristirahat sebentar, Kevin memanggil mereka semua untuk pergi ke kedai teh untuk makan malam. San Hai Yuan memiliki kedai teh, yang terletak di jalan yang paling sibuk di kota itu. Tapi di aula lantai ketiga yang merupakan tempat bagi tamu khusus, situasi sangat tenang. Dari 10 meja, sekitar hanya 5 dari mereka yang terisi pelanggan yang sedang makan. Kevin memanggil Xiao Er di kedai itu, memerintahkan beberapa jenis makanan. Ia tampaknya sangat familiar dengan tempat ini. Mungkin dia sudah sering datang ke sini sebelumnya. Xiao Fan dalam hatinya berpikir, dia dilahirkan dalam sebuah keluarga petani,
tidak pernah berkunjung ke tempat mewah seperti ke San Haiyuan ini. Ketika ia melewati lantai 2, ia melihat aula yang megah. Tapi ketika ia sampai di lantai 3, dinding ruangan itu diukir dengan naga dan phoenix. Lantainya pun terbuat dari kayu merah. Terlihat sangat ketinggalan zaman, benar-benar berbeda dari lantai 2. Tentu saja dia tidak tahu jika orang menjadi kaya, mereka akan ingin ketenaran dan reputasi. Beberapa dari orang kaya itu ingin hidup mewah, tetapi karena mereka juga ingin orang berpikir bahwa mereka mempunyai etika tinggi, mereka akan berpura-pura menempatkan segala atribut kuno di rumah dan tempat-tempat lainnya. Keempat orang itu duduk di sebuah meja kecil di samping jendela. Isa melihat dekorasi ruangan, bertanya pada Kevin, "Kisixiong, harga di sini pastilah tidak murah, kan?" Kevin tersenyum, berkata, "Ini adalah kedai terbaik di Sunstream, tentu saja tidak murah. Tapi fraksi Jadeon kita cukup terkenal di sini, dan bos mereka sungguh-sungguh ingin kita datang ke sini. Mereka tidak akan menyuruh kita membayar terlalu banyak." Isa berseru, "Ah," kemudian mengangguk. Setelah beberapa saat, Xiao Er datang dan menghidangkan beberapa hidangan. Yang terakhir adalah ikan segar yang direbus. Ikan itu panjang, berkepala bulat, coklat tua, dan memiliki sepasang kumis. Yang paling menggiurkan adalah daging putih halus dengan aroma yang lesat. Xiao Fan selalu tertarik dalam memasak, dan dia belum pernah melihat jenis ikan ini sebelumnya. Dia tidak dapat menahan rasa penasarannya, dan langsung bertanya pada Xiao Er, "Xiao Er, apa nama ikan ini, dan bagaimana Anda memasaknya?" Xiao Er itu tertawa, berkata, "Tuan, Anda benar-benar memiliki sepasang mata yang bagus. Ini adalah daging ikan mei, ini hidangan terkenal kita San Haiyuan. Berbau segar, halus, dan manis. Hidangan ini sangat terkenal dalam jarak 100 mil dari Sunstream." Xiao Fan tertarik, mengambil sumpitnya dan mengambil sepotong ikan ke dalam mulutnya, kemudian ia menutup matanya dan mengangguk, "Ah, kualitas daging yang bagus, tetapi cara memasaknya jauh lebih hebat. Sedikit gula, dan jahe untuk menghilangkan bau amis rasa daun bawang goreng, pasti berasal dari bawang kecil yang segar ada juga lada, rempah-rempah, juga, minyak wijen yang digunakan dengan sempurna." "Wow," petik 2. Kevin dan Isa tertegun, bahkan Anan menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tetapi Xiao Er benar-benar mengaguminya, berkata keras, "Tuan benar-benar ahli, tepat sekali." Xiao Fan melihat yang lain memandangnya. Ia tersipu dan menaruh sumpit, tapi masih bertanya, "Bolehkah saya bertanya Xiao Er, dari mana ikan mei ini berasal?" Sebelum Xiao Er itu sempat menjawab, suara wanita dari meja besar di dekatnya sudah berkata, "Ikan mei adalah produk lokal khusus dari Zhugou Mountain di selatan, ribuan mil jauhnya dari sini. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Apakah penginapan kalian mencoba berbohong kepada kami?" Petik 2. Mereka terkejut. Mereka melihat bahwa di meja besar itu, ada 8 orang duduk di sana. 6 pria berpakaian kuning, ada 2 perempuan, 1 mengenakan gaun panjang, ungu muda, dengan cadar lembut menutup wajahnya, yang satunya adalah gadis yang baru saja berbicara. Tidak terlalu tua, tampak sekitar 16 atau lebih. Seluruh gaunnya berwarna hijau muda. Dengan sepasang mata cerah besar, wajah cantik dan kulit putih bersalju, dia tidak lebih jelek daripada Anan. Xiao Fan berseru, tapi setelah dia selesai berbicara, matanya mendarat di Anan, tampaknya dirinya juga terkejut dengan kecantikan Anan. Tapi kemudian bahkan Anan yang biasanya bersikap sedingin es tidak bisa menahan untuk menatap balik ke arah gadis itu. Xiao Er itu tersenyum, "Pelanggan ini benar, tapi Anda mungkin tidak tahu, 100 tahun yang lalu, ikan mei hanya hidup di Zhugou Mountain, tapi kemudian suatu hari Master Jadeon Doyal Sen lewat, dan membawa ikan mei ke sungai Hongchuan, memungkinkan ikan itu untuk berkembang di sini. Ini adalah ucapan terima kasih atas perbuatan baik dari Master Doyal Sen sehingga kami dapat menyajikan masakan ini sekarang." Lalu di wajahnya tampak rasa kagum yang amat sangat. Xiao Fan dan yang lain tersenyum. Tapi gadis itu melirik kembali ke arah wanita yang memakai cadar itu, lalu mendengus. Setelah makan malam yang lezat itu, Xiao Fan dan lainnya kembali ke Taman Barat. Kevin mengatakan kepada orang lain di pintu masuk, "Malam ini semua orang akan beristirahat di sini. Besok pagi kita akan menuju Kongshan Mountain." Xiao Fan dan Isa mengangguk, tetapi Anan tidak mengatakan apa-apa,
langsung kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Kevin terkejut, lalu tersenyum pahit, "Sidi, kalian juga harus beristirahat." Xiao Fan memandang wajah tampan Kevin itu. Di bawah cahaya matahari terbenam, Kevin masih terlihat energis seperti biasanya. Xiao Fan tiba-tiba merasa capek. Dia mengatakan selamat tinggal kepada Isa, langsung melewati Kevin dan kembali ke kamarnya. Isa tertawa, dan berbicara dengan Kevin sejenak, kemudian mereka kembali ke kamar mereka sendiri. Malam itu adalah pertama kalinya ia meninggalkan Gunung Jadeon dalam 5 tahun terakhir. Dia tidak bisa tidur. Ketika ia akhirnya bisa tidur di pertengahan malam, ia bermimpi dirinya tampak berlumuran darah, berdiri di depan tumpukan mayat dengan wajah buas. Hatinya haus darah. Rasanya seperti darah di depannya adalah mata air manis, menarik dia, memikat dia. Dia nyaris tidak bisa menahan pikiran di kepalanya untuk mengambil alih segalanya dengan membunuh. Xiao Fan terbangun dari mimpi. Dia duduk dan terkesiap. Seluruh tubuhnya berkeringat. Setelah beberapa lama degup jantungnya akhirnya melambat sedikit. Dia duduk dalam gelap untuk sementara waktu. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh tongkat api di dekat bantalnya. Perasaan dingin mengelilinginya. Mimpi ini sangat mirip dengan mimpi buruk yang terus dia alami bertahun-tahun belakangan ini. Tapi kali ini dia melihat dari sudut pandang orang yang berbeda. Sosok jahat dalam mimpi itu telah menyebabkan dia sangat ketakutan. Tenang, di mana-mana gelap. Dia menyilangkan kaki, meluruskan punggungnya, menarik napas panjang, kedua telapak tangan disatukan di depannya. Kegelapan itu seperti seorang wanita yang lembut mengelilinginya. Sebuah lapisan cahaya emas samar keluar dari tubuhnya. Ekspresi hikmat tampak di wajah Xiao Fan. Setelah lama, cahaya emas menghilang. Xiao Fan membuka mata dalam gelap. Hatinya menjadi tenang. Setiap kali, ia terus berpikir tentang praktisi pozi yang ramah itu. Dia tidak merasa mengantuk. Dia pergi keluar ruangan. Kamar lainnya sudah gelap, Kevin dan yang lainnya pastilah sudah tidur sekarang. Di halaman belakang San Haiyuan, ada 4 kebun di 4 arah. Xiao Fan meninggalkan taman barat dan pergi ke taman pusat. Malam itu sudah gelap. Bintang memenuhi langit. Bulan purnama menggantung di langit. Angin semilir malam, dengan aroma samar. Jalan sempit itu gelap, menuju tempat yang ia tidak tahu. Di samping, ada semak-semak dan bunga di seluruh tanah. Xiao Fan berjalan terus di jalan sempit itu. Angin lembut menghantam wajahnya, membuatnya kedinginan untuk beberapa saat. Dalam keheningan malam itu, seorang pemuda berjalan sendirian di kebun, mengingat kenangan masa lalu. Di sisi jalan, sebuah bunga yang kecil gemetar oleh angin malam hari. Sebuah kristal embun berada di kelopak putih. Xiao Fan berhenti, dan terpesona dengan bunga itu. Keharuman yang lembut datang. Tiba-tiba sebuah tangan lembut keluar dari kegelapan, dengan lembut dan perlahan, ditandai dengan cahaya bulan dan bintang, tangan itu meraih bunga. Dan mengangkatnya, seperti sebuah ledakan terjadi di dalam kepala Xiao Fan. Rasanya seperti bulan hilang warnanya. Taman jatuh ke dalam kegelapan. Dia berbalik dan menatapnya, dengan kebencian. Seorang gadis berpakaian hijau berdiri di sana. Rasanya seperti dia telah mengambil semua cahaya dari langit, dengan lembut menaruh bunga itu di depan hidungnya, dan menciumnya. Xiao Fan terkejut, dan ingat dia adalah gadis muda yang berdebat tentang ikan mei saat makan malam. Ia memakai gaun hijau muda, di bawah cahaya bulan, ia terlihat bagaikan seorang peri. Gadis itu meletakkan bunga di bawah hidungnya dan mengambil napas yang dalam, dia terlihat bagaikan sedang mabuk, menambahkan sedikit kecantikan yang menyentuh jiwa, bunga itu terlihat terang di depannya. Tapi Xiao Fan merasa marah tanpa alasan di dalam hatinya, dia berkata dengan mengerutkan dahi, bunga itu baik-baik saja di sana, mengapa kau memetiknya? Gadis bergaun hijau melihat ke arah Xiao Fan, dengan tenang berkata, aku memetik bunga ini adalah nasib baik, membiarkanku mencium keharumannya adalah hasil dari perbuatan baik bunga ini setelah 3 reinkarnasi. Bagaimana orang tak beradab bisa mengerti? Xiao Fan terkejut, ini adalah hal yang sangat bodoh yang pernah ia dengar, ia menggelengkan kepalanya, bunga itu dipetik olehmu, dia kehilangan nyawanya, bagaimana mungkin dia merasa senang? Gadis bergaun hijau menoleh ke arahnya, kau kan bukan bunga, bagaimana kau tahu bunga ini tidak senang? Xiao Fan mendengar kata-kata gadis ini sungguh tak beralasan, dia jadi semakin marah, berkata,
kau juga bukan bunga, bagaimana kau bisa tahu bunga itu senang? Mungkin dia menderita sekarang ini, lihat, ada air di atas bunga itu, dia menangis karena sakit dia menderita. Gadis bergaun hijau tertegun, kemudian terkekeh, dia sungguh menawan bagaikan bunga yang mekar, juga menyebabkan Xiao Fan terkejut. Air mata bunga, haha, air mata bunga, ini pertama kali aku mendengar seseorang mengatakan embun adalah air mata bunga, sungguh lucu. Xiao Fan tersipu, ia bergumam tapi tidak bisa mengatakan sesuatu, tapi melihat gadis itu tertawa sangat keras juga membungkukkan punggungnya, dia terpaksa bilang, kemudian bagaimana dengan ini? Gadis itu tertawa bahkan makin keras, suara tawa mengisi kesunyian, kebun yang gelap, menambahkan sedikit kehangatan. Xiao Fan tidak tahu bagaimana untuk menjawab. Melihat senyum gadis itu, ia menghentakkan kakinya dan berjalan pergi. Tiba-tiba gadis gaun hijau menahan tawa, tapi nadanya masih mengandung sedikit tawa, mengatakan, "Hei, tunggu." Xiao Fan berada dalam suasana hati yang baik sambil berjalan di taman. Tetapi ketika ia bertemu gadis ini, suasana hatinya menjadi benar-benar buruk. Sekarang dia mengatakan hal itu, hatinya tidak sabar, dia berbalik dan berkata, "Namaku bukan Hei, kepada siapa kau berbicara?" Gadis itu kaget, senyum di wajahnya menghilang. Matanya menjadi dingin, ternyata tidak banyak orang yang pernah berbicara dengannya seperti ini. Tapi kemudian ia berpikir tentang sesuatu, meskipun senyum itu tidak muncul di wajahnya, suaranya lembut, mengatakan, "Oh, lalu siapa namamu?" Xiao Fan mengatakan, "Nama saya," lalu ia berhenti sejenak, dan mendengus, "Mengapa aku harus memberitahumu?" Wajah gadis itu menjadi serius, tampak seperti dia marah. Tapi ketika ia menatap wajah Xiao Fan, seperti seorang anak kecil, ia tidak bisa tertolong tetapi tertawa lagi. Tertawa ini telah menghapus kemarahan di wajahnya, menyatu dengan cahaya bulan dan aroma. Dia tahu itu bukan tepat untuk tertawa, tapi ketika dia mencoba untuk menahannya, ia tertawa lagi. Itu seperti kenaifan pada masa lalu yang telah hidup malam ini. Cahaya bulan itu seperti air, bersinar di wajah dan bahunya, mencerminkan keindahan yang menyentuh jiwa. Tidak tahu kapan, Xiao Fan terpesona. Setelah beberapa saat, gadis itu melihat Xiao Fan menatapnya. Dia tidak tersipu seperti kebanyakan wanita lainnya, tapi bertanya langsung, "Apakah saya terlihat cantik?" Xiao Fan terkejut, seperti pencuri yang tertangkap. Di bawah matanya yang lembut, dia sepertinya tidak bisa melarikan diri. Dia berkata, kamu cantik." Xiao Fan terkejut setelah dia mengatakan itu. Tapi gadis itu tidak peduli. Dia memiliki senyum yang ringan. "Itulah yang kupikirkan karena aku masih muda, tidak ada yang mengatakan aku tidak cantik. Semua pria seperti itu." Mendengarkan nadanya, rasanya seperti dia punya banyak pengalaman dari dunia. Xiao Fan ingin berdebat, tapi ia menyadari sosoknya di bawah sinar bulan sedikit familiar. Dia ingat di Gunung Jadeon, dekat kolam hijau, ia melihat sosok yang indah sijinya dengan mata kepalanya sendiri. Pada saat itu, ia merasa putus asa. Dia menatap gadis gaun hijau sekali lagi, lalu menghela napas, berbalik dan berjalan pergi. "Hei!" Kemudian gadis gaun hijau memanggil lagi. Xiao Fan mengerutkan kening dan berbalik, menatapnya. Dia menyipitkan matanya, bibirnya menegang, tampak seperti berpikir sesuatu, hanya diam. "Siapakah namamu?" Dia bertanya lagi, dengan sosok Xiao Fan yang tercermin di matanya. Xiao Fan tiba-tiba menyusut kembali. Kemarahan itu semua menghilang, tampak seperti menghadapi sosok itu, ia tidak bisa memiliki sedikit kemarahan. Dia menghindari kelembutan matanya, dengan sedikit takut, ia berkata, "Xiao Fan." Lalu ia segera berjalan kembali, seperti melarikan diri. Dia berjalan cepat dengan kepalanya menunduk. Di sudut jalan, sosok hitam tiba-tiba muncul. Sulit untuk melihatnya di taman yang gelap. Dia hampir tidak bisa berhenti. Beruntung tubuhnya masih tertarik, berhenti tepat di depan sosok itu. Dalam kegelapan, sepasang mata terang tapi tenang muncul di depannya. Jarak mereka terlalu dekat. Xiao Fan terkejut dan cepat melangkah mundur. Sekarang ia bisa melihat dengan jelas. Orang itu adalah wanita bertopeng duduk di sebelah gadis gaun hijau selama makan malam. Dia masih memiliki kekejiannya, tapi telah berubah menjadi sebuah gaun sutra hitam.
Di malam hari, dia seperti hantu. Xiao Fan bisa mencium aroma samar. Apakah itu hanya bau bunga, taman atau itu karena wanita itu? Xiao Fan menyesal datang ke sini malam ini. Dia bergumam, maaf. Kemudian wanita bertopeng berlalu dan menuju ke kamarnya. Dari awal, wanita bertopeng tidak bicara. Dia hanya diam-diam berdiri di sana, memperhatikan pemuda itu. Setelah Xiao Fan pergi berlalu, dia berbalik perlahan dan menatap punggungnya. Setelah beberapa saat, tubuhnya nyaris menyatu dengan kegelapan taman, dia berbalik dan berjalan ke kebun. Segera, dia melihat gadis gaun hijau masih berdiri di tempat yang sama, bermain dengan bunga. Gadis gaun hijau mengangkat kepalanya, tidak terkejut. Dia tersenyum, "Bibi Negar, Anda kembali." Wanita bertopeng menatap bunga. Kekejian sedikit hilang, itu tampak seperti dia mengangguk. Ia berkata, 4 orang berasal dari Jadeon. Suaranya terdengar di kebun. Meskipun empuk dan lembut, tapi itu sedikit remang. Pemimpin adalah Kevin dari Dragon Head Peak. Belum pernah melihat 3 orang yang lain sebelumnya. Mereka terlihat seperti murid generasi muda. Tidak tahu siapa nama mereka. Gadis baju hijau tersenyum, "Saya tahu salah satunya. Yang barusan pergi namanya Xiao Fan. Sebuah nama yang bodoh." Wanita bertopeng menatapnya, mengatakan ringan, "Bilu, lama tidak melihat Anda melihat bunga." Gadis gaun hijau, yang juga disebut Bilu, kaget, lalu tersenyum muncul kembali di wajahnya pada saat berikutnya. "Ya, Bibi Negar, sudah lama." Dia mengangkat bunga dan dengan hati-hati melihatnya. Di bawah pengawasan wanita bertopeng, gadis gaun hijau memiliki senyum di wajahnya, tangannya memegang dengan erat, meremas bunga menjadi potongan. Keesokan harinya, keempat orang terbangun. Setelah mereka menyegarkan diri, Kevin mengumpulkan mereka, membahas, Gunung Kongsang terletak 3.000 mil di timur, lebih baik kita pergi. 3 orang lainnya tidak berkomentar, sehingga mereka memeriksa. Pemilik penginapan dari Shanghai Yuan benar-benar mengagumi Jadeon. Dia memberi mereka diskon 50%. Harga kamar mahal turun menjadi hampir setara dengan harga kamar normal. Xiao Fan mengintip sekitar sementara Kevin sedang mengobrol dengan pemilik penginapan itu. Tapi ketika ia pergi, ia masih belum bisa menemukan gadis gaun hijau dari tadi malam. Berempat terbang selama 10 hari untuk mencapai 3.000 mil. Xiao Fan jelas yang memperlambat mereka turun. Tetapi beberapa hari terakhir, Xiao Fan mulai terbiasa dengan seni. Dia bisa terbang dengan sopan. Setiap hari, terbang di langit telah memberikannya daya tarik. Hari itu mereka akhirnya tiba di Gunung Kongsang. Mereka mendarat dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dalam 100 mil di sekitar gunung, hanya ada batu dan hampir tidak ada tanaman. Tidak ada tanda-tanda orang, sangat terpencil. Matahari hampir terbenam. Matahari terbenam di barat. Cahaya kuning matahari terbenam bersinar di Gunung Kongshan, sedikit terpencil, dan sedikit mengerikan. Mereka mendarat di kaki gunung, meletakkan esper mereka. Kevin menatap langit, mengatakan, "Kupikir kita tidak dapat menemukan rumah di sini yang dapat memungkinkan kita untuk melalui malam. Bagaimana kalau kita mulai pencarian di gunung, mencari Cave of Fangs sementara memeriksa di mana saja yang cukup layak untuk beristirahat untuk malam." Petik 2. Isa mengangguk, mengatakan, "Kisik Siong benar, mari kita pergi ke gunung." Xiao Fan melihat Isa setuju, dirinya tidak memiliki komentar apapun. Anan menatap langit, kemudian tanpa berkata apa-apa, dia yang pertama menuju ke gunung. Meskipun Gunung Kongsang tidak setinggi Peak of Widows Jadeon, itu juga tidak rendah. Ditambah jalan itu berbahaya dan berisiko, sulit untuk menemukan jalan. Ketika 4 orang mencapai pinggang gunung, langit sudah gelap. Ketika 4 orang tiba di daerah yang datar, Kevin menghentikan yang lain. Dia mengambil sebuah cermin kecil. Mereka segera menyadari itu esper berharga Jadeon, Union Mirror. Mereka terkejut, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Kevin. Kevin memegang Union Mirror di tangannya. Dia bergumam beberapa baris incantation, maka Union Mirror gelap bereaksi, mencerahkan, dan melayang ke udara, berhenti 2 kaki di atas kepalanya. Sebuah aura kuning muda mencerahkan lingkaran 6 kaki di sekitar dan melindungi 4 orang itu. Kevin mengatakan, Gunung Kongsang adalah tempat berkumpul heretik Velkin 800 tahun yang lalu. Gunung ini sangat tandus dan aneh, mungkin ada banyak monster bersembunyi di sini.
Union Mirror dapat melindungi pemiliknya, sehingga kita bisa lebih siap. Xiao Fan menatap Union Mirror mengambang di udara. Bentuk cermin kecil itu tidak istimewa, tetapi energi yang keluar dari cermin tidak bisa diremehkan. Pada saat itu, mereka mendengar suara keras, kemudian beberapa suara mengepakkan sayap. Suara itu semakin intensif membuat mereka tidak bisa mendengar apapun. Hanya suara ini yang terdengar keras di pegunungan liar. Dengan bantuan cahaya Union Mirror, mereka bisa melihat awan hitam besar keluar dari belakang gunung. Itu terlihat jahat dalam kegelapan. Suara keras itu berasal dari awan hitam itu. Wajah mereka berubah. Isa memutar matanya, lalu tiba-tiba berteriak. Union Mirror. Mereka belum bereaksi, awan hitam besar itu memerhatikan sesuatu dan berpaling kepada mereka. Setelah beberapa saat, jeritan yang menusuk ke telinga keluar dari awan hitam. Saat itu, awan hitam dibebankan pada sesuatu yang merupakan satu-satunya cahaya dalam kegelapan. Langit dengan bintang menjadi gelap, seperti itu ditutupi oleh sesuatu. Mereka bisa mencium bau-bau di isi sekitar mereka langsung. Xiao Fan dan lainnya merasa takut. Hanya Kevin yang tetap tenang, tapi wajahnya sudah pucat. Dia cepat berkata, jangan bergerak meninggalkan aura Union Mirror. Setelah 1 menit, suara jeritan sudah di samping telinga mereka. Di bawah cahaya Union Mirror, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa awan hitam dibuat oleh banyak kelelawar hitam. Tubuh mereka 2 kali lebih besar dari kelelawar normal. Setiap kelelawar membuka rahang mereka. Dalam hitam, dengan mulut merah darah, sangat menakutkan. Aura kuning muda Union Mirror jelas efektif. Semua kelelawar terhalang di luar aura. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk menghancurkannya, aura tidak goyang. Di luar aura, tubuh kelelawar mengeluarkan suara berdengung ketika mereka menyentuh aura. Kelelawar kemudian jatuh di tanah, terkapar dan mati. Tapi kelelawarnya terlalu banyak. Langit berbintang ditutupi oleh kelelawar seluruhnya. Setidaknya ada miliaran kelelawar di sini. Kelelawar yang sudah mati bahkan tidak sampai 1%. Kelelawar yang tak terhitung memukul gelombang demi gelombang. 4 orang dikepung di tengah. Meskipun mereka baik-baik saja, tapi di mana-mana ada mulut yang menakutkan. Bau-bau yang sangat menjijikkan. Tapi Union Mirror masih merupakan esper berharga. Di bawah serangan hewan setan yang tak terhitung jumlahnya, tak ada tanda-tanda melemah. Aura kuning tampak kurus, tapi berdiri seperti gunung. Segera, mayat kelelawar menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi di luar aura. Di atas aura, kelelawar hitam banyak juga berkeliling di sana. Itu bukan 3 lapisan, itu adalah 300-an lapisan. 3 lapisan berarti sangat tebal dalam bahasa Cina, tapi serangan terhadap aura tampak melambat. Mereka tampaknya menyadari itu sia-sia tetapi kelelawar tidak mau berhenti sampai mereka dapat menikmati makanan mereka. Xiao Fan belum pernah melihat binatang buas seperti itu sebelumnya. Dia masih sedikit gugup dan takut. Dia memandang Anan dan melihat wajahnya juga luar biasa sangat pucat. Pada saat yang sama, Anan merasakan matanya. Dia berpaling ke Xiao Fan. Mata mereka bertemu. Anan cepat berpaling, wajahnya yang pucat itu semakin putih, dan tidak berbalik. Tiba-tiba, semua kelelawar terbang ke langit. Isa memandang mereka, dengan lega mengatakan, akhirnya berhasil. Dia tidak bisa melanjutkan. Awan hitam, atau kelelawar yang tak terhitung, terbang ke daerah tinggi lalu berbalik dan memukul aura Union Mirror seperti hujan es. Mereka kembali terkejut oleh aura Union Mirror dan membuat kabut darah. Di bawah cahaya kuning lembut, mereka jatuh terpotong di tanah. Aliran darah di tanah, bau darah yang melayang di udara. Tak terhitung kengerian dari jatuhnya darah di tanah. Kelelawar mengabaikan rekan-rekannya yang mati dan terus memukul aura. Keempat Jadeon semuanya pucat, menyaksikan binatang buas yang langka. Di luar aura cahaya, segera, membangun sebuah mayat kelelawar tebal yang tingginya mendekati setengah manusia. Xiao Fan tiba-tiba menemukan, bagian belakang pakaiannya basah oleh keringat. Kejadian menakutkan dalam waktu yang lama, sampai mayat kelelawar di luar aura telah menumpuk setinggi manusia, kelelawar akhirnya menghentikan serangan keji mereka. Waktu itu, bahkan aura Union Mirror telah gelap, tapi masih tidak jatuh di bawah kegelapan malam. Awan hitam masih mengitari satu-satunya cahaya di malam itu, tidak bersedia untuk meninggalkan. Keempat orang tidak berkedip, tangan mereka menahan esper, tetap waspada.
Kerumunan besar kelelawar tampaknya kehabisan ide. Mereka hanya mengitari mereka, tidak membuat serangan apapun. Itu berlangsung sampai fajar. Sinar matahari pertama datang. Itu seperti memanggil. Semua kelelawar tiba-tiba terbang ke atas, berputar di langit sejenak, kemudian menuju kembali ke tempat di mana mereka keluar tadi malam. Bahkan beberapa saat, kelelawar yang tak terhitung sudah menghilang. Keempat, Jadeon lega. Tapi menunggu beberapa saat untuk Kevin memastikan kelelawar tidak akan muncul kembali, dia menghentikan aura Union Mirior itu. Aura menghilang. Mayat-mayat kelelawar di sekitar mereka tiba-tiba runtuh dan jatuh ke tengah dari segala arah. 4 orang itu dibanjiri sungai menjijikkan ini. Hati Xiao Fan terpukul keras, dan hampir mengira ia telah berhenti bernapas. Pada saat yang sama, ia mendengar jeritan mendekatinya. Sebuah tangan terulur dan meraih lengannya. Kekuatan itu begitu kuat bahkan dengan pakaian di antara itu, kuku tenggelam ke kulitnya. Rasa sakit menusuk hatinya. Dia berbalik dan melihat gadis cantik ketakutan. Wajahnya yang pucat di saat fajar dengan sedikit panik, menyebabkan hatinya merasa sakit tanpa alasan. Dengan tiba-tiba, semua ketakutan dalam hatinya tampaknya menghilang. Meskipun masih gugup, tapi perhatiannya tertarik oleh Anan. Ini tampak seperti berdiri di depannya, dia tidak bisa bergeming. Dia melangkah maju, menghalangi di depannya. Anan bernapas dengan tenang perlahan-lahan. Dia sedikit mengangkat kepalanya, bibirnya bergerak. Dia melihat dalam-dalam wajah Xiao Fan dan melepaskan tangannya. 4 orang berhasil keluar dari bangkai kelelawar. Mereka sudah dalam situasi yang sangat memalukan. Tubuh mereka ditutupi oleh darah merah gelap. Baunya juga luar biasa busuk. Keempat orang Jadeon itu, biasanya tetap bersih, terutama Anan. Dalam situasi ini, itu lebih buruk daripada memotongnya dengan pisau 3 kali. Mereka dengan cepat berjalan pergi, hanya untuk dapat sejauh mungkin dari bangkai-bangkai menjijikkan. Mereka tiba di sebuah batu datar. Keempatnya memukul-mukul pakaian mereka dan mencoba untuk membersihkannya. Tetapi tanda darah dan bau-bau tidak bisa disingkirkan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Ketiga pria itu masih lebih baik, tetapi wajah dingin Anan itu lebih seperti salju dan es dari biasanya. Dia mengusap pakaiannya dengan agresif, rasanya seperti dia tidak akan menyerah sampai hal menjijikkan itu hilang. Darah mereka sangat lengket, kemudian segera, Kevin, Isa, dan Xiao Fan menyerah. Namun Anan masih belum menyerah. Ketiga pria saling memandang, bahkan Kevin merasa malu, tidak tahu harus berkata apa. 4 orang itu diam. Ketika Anan masih mengerutkan kening, dan mencengkram pakaiannya, dan siulan datang dari langit. Mereka mendongak dan melihat 4 cahaya muncul di langit. 2 berwarna kuning, 1 putih dan 1 hijau. Sesaat kemudian mereka mendarat di depan mereka. Setelah cahaya hilang, 4 orang muncul. Di sebelah kiri adalah 2 praktisi. Salah satunya bertubuh besar, alis tebal dan mata yang besar. Tubuhnya penuh dengan otot. Jika bukan karena jubah itu, orang mungkin keliru mengira dia sebagai bandit. Seorang praktisi muda berdiri di depan, tubuhnya lebih pendek. Dia benar-benar berbeda, kulit putih, mata cerah, ditutupi dengan jubah putih. Meskipun ia mungkin tampak kurus, tapi tidak bisa diremehkan. 2 orang berdiri di sebelah kanan adalah 2 orang seorang laki-laki dan perempuan. Mereka tampak seperti sepasang, seperti anak laki-laki dan perempuan dari Servants Bodhisatta. 4 orang itu melihat Jadeon. Melihat tubuh mereka berlumuran darah, mereka mengerutkan dahi. Para praktisi muda itu berkata, Amitabha, bolehkah saya bertanya 4 penolong Jadeon? Keempat Jadeon saling memandang. Kevin melangkah maju, membungkuk, benar saya adalah Kevin, Anda. Para praktisi muda tersenyum, praktisi muda Skysong Temple Fazan, ini adalah Sidi Fazan, mereka berdua adalah murid Incensevali Lisu dan Yanon. Fazan yang tinggi menyambut mereka dengan penuh hormat. Namun Lisu dan Yanon cukup arogan, mereka sedikit mengangguk. Kevin mengangguk dan mengabaikan Incense tersebut, berkata kepada Fazan, saya mengagumi nama Fazan Sixiong dari Skysong Temple sejak lama, pujian atas bakat langka oleh Cultivator Raiteos, hari ini kita bertemu, itu sungguh benar. Fazan tersenyum, berkata, Ki Sixiong keliru, potensi praktisi muda adalah bodoh. Ini hanya karena Master Puhan tidak meninggalkan saya, dan saya lulus incarnation tersebut, ingin berbuat baik bagi dunia.
Bagaimana mungkin saya bisa menyebutkan sepanjang sisi dengan semua Sixiongs dari Jadeon? Petik 2. Kevin tertawa, melambaikan tangannya. Fazan Sixiong terlalu sederhana. Ayo, saya akan memperkenalkan Sidi dan si Meiku. Xiao Fan tidak tahu mengapa, ketika Kevin sedang memperkenalkan dirinya, ia merasakan mata Fazan yang cerah, dan lebih memerhatikan dirinya. Kali ini, Li Su yang sedang diabaikan merasa tidak senang. Menunggu sampai Kevin selesai memperkenalkan, ia tiba-tiba berbicara dengan dingin. Qi Sixiong, klan Jadeon Anda adalah pemimpin baik budidaya Tao adalah yang paling tertinggi di dunia ini tapi kenapa hari ini kita bertemu, semua orang dari Anda dalam keadaan memalukan seperti itu. Wajah 4 Jadeons berubah. Xiao Fan lebih tidak menyukainya seperti ketika ia melihat arogansinya Li Su. Anan berhenti menggosok pakaian, matanya dingin memandang 2 Incense, tetapi lebih memelototi gadis cantik yang disebut Yanon. Meskipun ada sedikit kemarahan di Kevin, tapi dia tenang dengan sangat cepat, tertawa, tidak untuk menyembunyikan kalian tadi malam kami mencoba untuk mencari Cave of Fangs, tapi sayangnya ada banyak kelelawar. Petik 2. Fazan dan lain-lain, terlihat berubah. Mata Fazan melebar, berkata kasar, mereka adalah hewan dari Gua Fangs menjijikan dan kejam sangat sulit untuk ditangani. Kevin melihat bahwa 4 orang di depannya yang tiba lebih dulu beberapa hari, dan juga bertemu makhluk-makhluk yang menyakitkan. Isa tertawa, melangkah keluar, Fazan tersenyum, Fazan Sixiong, berarti kalian juga bertemu para vampir. Fazan mengangguk, mengatakan, benar tetapi jumlahnya besar, jadi kami hanya bisa kembali. Isa berseru, lalu menghela napas. Tidak menyembunyikan siapapun, kami juga bertemu kelelawar tadi malam. Kami ingin menghilangkan bahaya dari orang-orang, jadi kami membunuh sepanjang hari, tetapi tidak peduli berapa banyak usaha kami memukul itu, juga tidak membantu. Kami hanya bisa mendorong kejahatan kembali ke gua, dan sekarang tubuh kami akhirnya dipenuhi kotoran alas, memalukan. Dia berbalik dan menatap Kevin, tersenyum dan berkata bersama-sama, memalukan. Li Su dari Incense Valley mendengus dengan cemoohan. Wajah Yanon juga tertulis dengan ketidakpercayaan. Fazan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Fazan menampilkan kekaguman di wajahnya. Xiao Fan terkejut. Setelah beberapa saat, Fazan tersenyum dan berkata, ini tugas ke Gunung Kongsang, para tetua dari 3 faksi ingin kami datang dan melatih diri kita. Sekarang semua orang di sini, tapi Sixiongs Jadeon lelah oleh perjalanan, kita akan beristirahat selama 1 hari. Besok pagi kita akan masuk ke Gua Fangs dan menginvestigasi. Bagaimana suara itu? Li Su mendengus, mengatakan, Fazan Sixiong benar jika seseorang akan mencari alasan lain ketika mereka masuk ke dalam gua. Kecuali untuk Xiao Fan, dari Jadeon, Kevin, Isa, dan Anan yang dimanjakan oleh tuan mereka di rumah mereka sendiri. Yang tidak memiliki sedikit arogansi dalam tulang mereka. Kevin mendengus, mengatakan, Li Su Sixiong benar jika kita tidak akan memiliki kekuatan untuk menolong Anda karena kita semua lelah. Itu jelas bahwa Li Su tidak mengharapkan orang-orang dari Jadeon juga begitu arogan. Dia datang dari Incense Valley, disukai oleh tuannya sejak muda. Tidak banyak murid di usianya bisa menyamai kultivasinya. Dia tumbuh menjadi arogan, bagaimana ia bisa menerima ini? Dia menatap Kevin. Kalau begitu berarti kultivasi Qi Sixiong jauh lebih baik daripada saya ingin melihatnya sendiri. Ini adalah masalah untuk reputasi klan. Tepat ketika Kevin hendak melangkah maju, Anan keluar dari belakang, berkata dingin. Tidak perlu Qi Sixiong repot-repot dengan hal ini biarkan aku untuk menguji sihir Incense Valley. Li Su tiba-tiba terkejut. Meskipun Anan ditutupi oleh noda darah, kulitnya lebih putih dari sebelumnya dalam pertandingan. Meskipun tampilannya dingin, tapi ada keindahan seperti langit. Dia belum pernah melihat keindahan tak tertandingi seperti itu sebelumnya. Dia tertegun. Pada saat yang sama, Fazan melangkah keluar, tersenyum. Sixiongs, kami datang ke sini untuk investigasi peninggalan dari Velkin sebelum berangkat. Master Anda seharusnya sudah mengingatkan Anda. Jika Master Anda tahu kami menangani hal di sini dengan kekerasan, ketika kita kembali kami akan dihukum. Ini tidak perlu, bagaimana dengan kita semua mengambil langkah mundur? Petik 2. Li Su mendengus, menatap langit.
Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, artinya jelas. Kevin ingat peringatan Master Doyalsen. Dia merasa sedikit menyesal, dan karena ini adalah kesempatan untuk pergi, ia berkata. Lucy Mei, Fazan Sixiong benar, keharmonisan itu penting. Anan memandang setiap orang, lalu mendengus. Dia kembali, dan melihat Xiao Fan menatap dirinya sendiri. Matanya tersapu sekitar wajah Xiao Fan, lalu berdiri sendirian di samping. Xiao Fan bisa merasakan dingin itu naik dari hatinya setelah dilihat oleh Anan. Kemudian Fazan mengatakan, kami pergi dari sini dulu, dan kembali besok untuk investigasi. Tidak ada yang mengomentari. Mereka mengikuti Fazan tiba di sebuah bukit kecil 30 mil jauhnya dari Gunung Kongsang. Ada musim semi yang jelas. Itulah yang dibutuhkan Jadeon. Mereka mencuci dan menemukan tempat yang terpencil untuk berganti pakaian. Kemudian keluar dan bertemu dengan Fazan dan lain-lain. Anan adalah perempuan. Dia memilih tempat terjauh untuk ganti, jadi dia yang terakhir keluar. Setelah mencuci, wajahnya yang cantik menambah berapa kegenitan. Isa, Lisu dan yang lainnya bermata cerah, bahkan Yanon tenang menatapnya. 8 murid terbaik dari 3 faksi utama kebenaran duduk dalam lingkaran di tanah. Dari Fazan dan yang lain-lain, Xiao Fan menemukan kelelawar dari Gua Fangs yang dijinakkan oleh Velkin. Mereka membantu tugas Velkin sesat itu. 800 tahun yang lalu ketika tempat persembunyian Velkin yang dihapuskan, sejumlah kecil kelelawar selamat. Setelah waktu yang lama, jumlah mereka tumbuh menjadi jumlah hari ini. Mereka pergi keluar dan berburu sehari-hari, ternyata tempat radius dalam 500-an mil menjadi tandus. Tetapi kelelawar itu tampaknya takut sinar matahari, sehingga mereka hanya aktif pada malam hari dan beristirahat di dalam gua di siang hari. Tadi malam Jadeon itu jadi dipenuhi kelelawar, mereka akan baik-baik saja jika mereka pergi ke gunung siang hari. Isa mengerutkan kening, bertanya kepada Fazan, Fazan Sixiong, dengan hewan-hewan di Gua Fangs, bagaimana kita misalkan untuk masuk ke dalam? Fazan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, menurut apa yang praktisi muda temukan hari ini, hewan-hewan hanya menggantung di dinding gua di pagi hari, tidak melakukan apa-apa mungkin kita bisa masuk ke dalam. Isa tidak bisa berbicara, Xiao Fan tidak bisa menahan diri, mengatakan, kemudian itu berarti Fazan Sixiong tidak yakin jika mereka menyerang kita ketika kita masuk ke dalam, apa yang akan kita lakukan? Fazan berpaling kepadanya, ada seperti sesuatu yang bersinar di matanya, tapi sikapnya masih lembut. Tepat praktisi muda tidak sempurna yakin tentang itu tapi Master memerintahkan kita untuk melakukannya. Kita harus melakukannya pergi ke sana dan mencoba, jika itu benar-benar terjadi, kita selalu bisa mundur. Hari ini saya, Sidi Fazan, dan 2 murid dari Incense Valley berencana untuk memasuki gua. Tidak menyangka untuk bertemu dengan Anda. Itu bahkan lebih baik, lebih banyak orang lebih membantu. Petik 2. Li Su mendengus lagi. Keempat Jadeon menatapnya. Li Su tidak takut, tapi ekspresinya berubah ketika Anan menatapnya. Kevin mengabaikannya, berpaling ke Fazan, masih ada satu hal yang perlu ditanyakan pada Sixiong Fazan. Fazan mengatakan, Ki Sixiong katakanlah. Kevin mengatakan, 3 bulan lalu, murid Jadeon kami, Enu Xiao Sixiong datang ke sini, apakah Anda tahu di mana dia sekarang? Fazan menggelengkan kepalanya, 2 orang dari Incense Valley dan kami tiba di sini bersama-sama, tidak pernah melihat Xiao Sixiong. Kevin mengerutkan kening, berpikir. Keesokan harinya, saat fajar, Xiao Fan dan lain-lain tiba di Gunung Kongsang. Gunung mandul, pasir di seluruh tanah. Tidak ada bahkan panggilan burung. Mereka mungkin menjadi makanan penutup kelelawar, atau sudah pindah dari gunung. Fazan dan lain-lain telah di sini beberapa hari lalu, sehingga mereka sudah menemukan lokasi Gua Fangs. Mereka mengikuti dia dan hati-hati tiba di pintu masuk Gua Fangs. Itu sebuah gua besar, terletak di bagian belakang gunung. Sedikit geser ke bawah, hanya pintu masuk memiliki sedikit cahaya. Di dalamnya benar-benar gelap, bahkan berdiri 60 meter, mereka bisa merasakan angin dingin keluar dari gua. Ada juga beberapa suara yang datang, seperti bisikan, seperti tangisan hantu. Kevin memandang gua, berbalik dan memaksa senyum di wajahnya, mengatakan, mari kita pergi masuk. Fazan mengangguk, benar,
Tetapi ada bahaya tak terduga di dalam gua, kita lebih baik mempersiapkan esper kita pertama-tama. Ini adalah masalah hidup dan mati, mereka dengan cepat mengambil esper mereka. Ketika Xiao Fan mengeluarkan tongkat apinya, Li Su, Yonan, dan dua biarawan dari Sky Song tercengang. Xiao Fan tersipu, cukup malu. Untungnya pada saat itu, Anan mengatakan dingin di bawah cahaya biru dari Aeolian Firmus, Go. Kemudian menjadi yang pertama masuk ke gua yang gelap. Lainnya diikuti. Ketika ia hendak masuk, ketika angin dari gua menjadi dingin, Xiao Fan bisa merasakan Fazan pindah dekat dengannya sengaja. Dia tersenyum, Fazan tersenyum sebagai balasan, berkata pelan, Zhang Sidi, jalan di depan berbahaya Anda harus mengikuti dekat di belakang saya. Xiao Fan terkejut, tapi Fazan sudah memasuki kegelapan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir tentang hal-hal tambahan. Dia segera mengikuti. Setelah beberapa langkah dalam gua, Xiao Fan merasa tanah di bawah kakinya berubah lembut, tubuhnya tenggelam. Dia terkejut, untungnya itu berhenti di ketinggian pergelangan kaki. Mereka sudah ditelan oleh kegelapan. Tetapi dengan cahaya esper, Xiao Fan melihat ke bawah, wajahnya berubah pahit. Dia tahu dia berdiri di lapisan tebal kotoran kelelawar yang sangat tebal. Bau busuk sudah cukup, tetapi dengan kaki terbenam ke dalamnya, itu sangat menyedihkan seperti itu bisa dialaminya. Dia melihat ekspresi orang lain juga sama. Terutama dua perempuan, Anan dan alis Incensevali Yanon itu menjadi berkerut. Wajah mereka pucat. Xiao Fan menggeleng, memaksa pikirannya untuk tegar. Setelah mereka merasa familiar dengan lingkungan, mereka terus maju. Pada saat yang sama, bisikan seperti suara makin keras. Di mana-mana, dekat, jauh, depan atau belakang, kiri kanan. Mereka berjalan kaki untuk 40 kaki, lalu tiba-tiba Kevin berkata pelan. Berhenti. Semua orang segera berhenti. Pedang Frozen Ice Kevin perlahan-lahan bangkit, menerangi depan gua. Semua orang menahan napas. Itu sebuah gua yang sangat besar, langit-langitnya sangat jauh dari tanah. Di bawah cahaya putih pedang Frozen Ice, mereka bisa melihat kelelawar yang tak terhitung jumlahnya itu menggantung di atas gua. Kelelawar yang menempel begitu padat sehingga mereka tidak bisa melihat batu dari gua. Ini tampak seperti hantu menangis diciptakan oleh para kelelawar. Para kelelawar merasa tidak nyaman ketika mendapat sinar di kegelapan. Mereka pindah, tetapi tidak terbang. Mereka naik ke kegelapan. Beberapa hanya naik pada teman-teman mereka. Rahang besar hewan-hewan menakutkan. Mereka menahan napas. Setelah beberapa saat, mereka melihat kelelawar tidak membuat banyak gerakan, dan tidak akan menyerang. Semua orang merasa lega. Fazan berkata pelan, prediksi praktisi muda untungnya benar. Semuanya, mari kita lanjutkan. Mereka berbalik dan terus lanjut di dalam gua yang menakutkan, lebih dalam kegelapan. Saat mereka maju, kotoran di tanah yang semakin tebal dan lebih tebal. Di bawah cahaya pedang Frozen Ice, kelelawar di dalam gua itu seperti tak ada habisnya. Kelelawar bersuara di sekitar telinga mereka. Jika tidak karena semua berdelapan dari mereka dibudidayakan dengan pikiran kuat, orang normal sudah akan menjadi gila. Mereka berjalan dan berjalan. Xiao Fan berjalan di tengah. Fazan selalu berjalan di depannya. Dia melihat ada juga beberapa kotoran pada jubah putih praktisi muda. Xiao Fan tiba-tiba teringat Posi. Orang yang hidup dalam ingatannya, dia dari tempat yang sama dengan praktisi di depannya. Dari depan, Kevin tiba-tiba menyebut, "Ah." Sebelum Xiao Fan sadar, ia merasa kakinya menginjak tanah yang keras. Fazan diam-diam membisikkan kata Buddha. Kemudian, orb bersinar dengan hikmat cahaya emas muncul dari telapak tangannya. Pada awalnya, cahaya masih tinggal dengan Fazan, tetapi di bawah kendali Fazan, orb langsung cerah. Cahaya emas melonjak ke semua arah. Aura emas sudah melewati Xiao Fan sebelum dia bisa mendengar suara itu. Wajah semua orang bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, hati mereka merasa mudah. Kegugupan juga berkurang. Gua gelap langsung berubah jadi cerah. Jika bukan karena kelelawar, bisa menyebabkan orang untuk berpikir ini adalah tempat suci Buddha. Bahkan pembangga Li Su terkejut, Orb of Luck. Fazan memandangnya, berkata, Li Xixiong memiliki sepasang mata yang tajam. Li Su manar ke arah Fazan dengan penuh hormat, berkata, bukan,
Itu karena Fazan Xixiong memiliki kultivasi tinggi. Dengan cahaya Orb of Luck, Xiao Fan bisa melihat mereka berada di tanah yang bersih. Ia mengangkat kepalanya dan melihat kelelawar sudah hilang, tapi suara aneh itu masih di telinganya. Setelah beberapa detik, ia menyadari di belakangnya, tak terhitung kelelawar yang tergantung di atas gua. Tetapi di atas tanah keras yang bersih Xiao Fan dan yang lain berada, ada garis merah terpotong melewati dinding gua. Rasanya seperti pembuluh darah dari batu. Garis merah ini menandakan sebagai perbatasan. Di luar, ada kelelawar yang tak terhitung, tetapi tidak ada yang melewati garis. Tidak ada kelelawar yang berada di tanah. Fazan melihat sekeliling, berkata pelan, tempat ini sangat aneh, semuanya hati-hati. Petik 2. Mereka akhirnya bisa memijakkan kaki mereka pada tempat bersih. Setelah mereka memeriksa sekitar, tindakan pertama mereka adalah untuk membereskan pakaian mereka. Isa melepas sepatunya, mengeluarkan semua hal yang menjijikkan, berbisik pada Xiao Fan, ini adalah pertama kalinya dalam hidupku mengerti bahwa berjalan di tanah yang bersih adalah hal yang nyaman. Xiao Fan tersenyum, dengan cepat merapikan pakaian. Dia merasa lebih baik. Setelah beberapa saat, Kevin melihat semua orang sudah siap, berkata, ayo. Kemudian masuk lebih dalam ke gua. Setiap orang yang mengikuti. Tak lama kemudian, ketika mereka berjalan ke depan, tempat di belakang mereka tenggelam dalam kegelapan lagi. Dan di depan, kegelapan terlihat seperti iblis, membuka tangannya dengan senyuman jahat dan menyambut mereka. Cahaya kecil dalam kegelapan, perlahan-lahan berjalan. Mereka berjalan dalam waktu yang lama. Gua kuno seperti tak berujung. Ini sangat luas, tetapi ketika mereka turun lebih dalam, terowongan menjadi sempit dan memutar. Mereka tidak tahu ke arah mana mereka akan pergi selain ke bawah. Suara kelelawar sudah hilang. Dalam kegelapan, tidak ada suara kecuali langkah kaki mereka. Xiao Fan bisa merasakan kelembaban menjadi semakin berat. Dia tidak bisa membayangkan seberapa dalam mereka di bawah tanah. Orb of Luck bersinar dengan cahaya keemasan Buddha, bersinar pada semua orang. Kevin juga memanggil, Union Mirror, kalau sesuatu terjadi. Mereka berjalan. Setelah beberapa saat, Kevin tiba-tiba berhenti, mengulurkan lengannya, berkata, berhenti. Semua orang segera berhenti. Di sekitar mereka sangat sunyi. Tidak ada satu suara pun. Orb of Luck dan Union Mirror menjadi makin cerah. Di depan mereka, bagian depan gua, ada sebuah persimpangan. Keduanya gelap, mengarah ke tempat yang tidak diketahui, seperti mulut iblis. Di antara persimpangan jalan, ada sebuah tablet batu sekitar tinggi 6 orang, 4 karakter ditandai dalam warna merah. Surga di sisiku, Li Su mendengus, berkata dengan marah, Velkin sesat, berani untuk memanggil nama surga. Fazan mengerutkan kening, memandang monumen lagi, berkata, aku mendengar tuanku pohon berkata, 800 tahun lalu Velkin memang memiliki monumen seperti ini. Tapi itu dipotong oleh leluhur kebenaran kami. Mengapa itu dalam kondisi baik hari ini? Yanon tiba-tiba berbicara, lihat di bawah batu, bukankah itu retak? Suaranya lembut, ditambah ini adalah pertama kali para Jadeons mendengar Yanon berbicara. Sedikit terkejut mendengar suaranya. Mereka melihat lebih dekat dan melihat retakan tipis. Itu tepat di tengah monumen, terbagi jadi setengah. Batu di retakannya berwarna merah tua. Jika tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan pernah melihatnya. Kevin mengangguk, berkata pada Yanon, Yan Si Mei sungguh cermat. Yanon tersenyum, menurunkan kepalanya dan tetap tenang. Kevin memandang monumen lagi, lalu berbalik kepada orang lain, mengatakan, monumen ini sudah diperbaiki. Hal ini jelas orang-orang sesat Velkin di sini melakukan beberapa bisnis yang memalukan. Kita tepat datang ke sini. Fazan berkata, Qi Xixiong benar. Ada bahaya tersembunyi di mana-mana di gua ini. Kami sekarang memiliki pertanyaan yang sulit. Persimpangan ini, jalan mana yang harus kita ambil? Kevin sedikit merenung, berkata, Fazan Xixiong, Anda mengatakan master Anda pohon praktisi istimewa telah menyebutkan tentang tempat ini. Apakah senior mengatakan tentang persimpangan ini? Fazan mengangguk, berkata, Master sudah memperingatkannya. Tapi ia selalu belajar ini dari Master dari generasi sebelumnya. Dalam pertempuran antara baik dan jahat,
kedua persimpangan berakhir dengan sarang bidat-bidat Velkin. Adapun situasi sekarang, dia tidak tahu tentang hal itu. Semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Kevin memandang 3 orang lain dari faksinya, kemudian kembali ke Fazan, berkata, bagaimana dengan ini, kita bagi 2. Kita berempat dari Jadeon akan pergi ke kiri. Fazan Sixiong dan 2 Incense akan pergi ke kanan. Jika bertemu Velkin sesat, gunakan siulan keras untuk menginformasikan. Bagaimana dengan ini? Fazan tenang. Meskipun dia tahu berpencar bukanlah hal yang baik, tetapi panjang jalan yang gelap tidak terduga. Jika mereka pergi ke jalan yang salah, itu akan membuang-buang beberapa jam. Mereka semua elit dari setiap fraksi, mereka bisa menjaga diri mereka kemungkinannya. Ia berbalik dan memandang Li Su dan Yanon, melihat mereka tidak memiliki perselisihan, sehingga ia berkata, kemudian ayo lakukan apa yang Qi Sixiong katakan. Harus hati-hati semuanya. Kemudian, ia memandang Xiao Fan lagi. Xiao Fan merasa bahwa Fazan Sixiong memberikan banyak perhatian kepadanya, tetapi ia hanya tersenyum sebagai balasan. Kevin mengangguk dan kemudian memberi hormat kepada Fazan dan yang lain, memimpin Xiao Fan dan 2 lainnya ke kiri jalan. Cahaya di belakang mereka perlahan-lahan menghilang, tampak seperti Fazan memasuki jalan yang benar. Kevin berjalan di depan, meletakkan Union Mirror di atas kepalanya dan mengaktifkan kekuatan rohani itu. Aura kuning lembut Union Mirror menutupi keempat orang. Jalan ini menjadi makin sempit. Batu-batu di sisinya runcing. Xiao Fan hampir saja terpotong. Satu-satunya hal yang tetap sama adalah kegelapan abadi. Di sini, tampaknya tidak pernah ada cahaya sebelumnya. Keempat Jadeon itu tidak dalam suasana hati untuk berbicara. Terutama Kevin, yang menempatkan semua pikirannya ke dalam persiapan akan bahaya yang tidak diketahui. Jalan ini juga membutuhkan waktu yang lama. Xiao Fan ragu bahkan jika mereka benar-benar bertemu beberapa bidat Velkin dan mengeluarkan siulan panjang, dapatkah Fazan Sixiong mendengar ini adalah masalah. Saat ini, tiba-tiba perubahan terjadi. Dalam kegelapan mati, ada teriakan keras hantu. Itu keras dan mengejutkan. 4 orang terkejut. Kevin bermaksud untuk mengingatkan mereka, tubuhnya sangat terkejut. Berbeda bersinar cerah dalam kegelapan mengelilingi mereka, dan menyerang pada Union Mirror Aura pada waktu yang sama. Kekuatan itu begitu kuat menggelengkan Union Mirror. Tubuh Kevin terkejut, ia tidak bisa bicara. Ia dengan cepat fokus dan mendukung aura. Teriakan hantu itu semakin keras, menyebabkan mereka merasa pusing. Isa, Anan dan Xiao Fan dilindungi Kevin di tengah. Tak terhitung cahaya itu memukul kembali Union Mirror. Mereka berbalik dan memukul lagi. Dalam kegelapan, tidak diketahui jumlah musuh sedang bersembunyi, mengendalikan Esper. Wajah Kevin pucat, tangannya memegang tanda incantation erat-erat. Meski di bawah serangan Esper, Union Mirror menetap. Aura menjadi lebih cerah. Ketika para Jadeon merasa lega, Xiao Fan tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Ia tidak bereaksi terhadap itu, Isa sudah berteriak, hati-hai, di bawah kaki ada. Dia belum selesai, ledakan besar menutupi semua suara. Mereka merasakan tanah bergetar, dan kekuatan besar keluar dari tanah. Tanahnya hancur dan para Jadeon jatuh ke arah yang berbeda. Union Mirror bisa melindungi sekitarnya, tetapi tidak bisa melindungi di bawah kaki. Aura menghilang, cermin terbang kembali ke Kevin. Siulan cahaya Esper itu seperti tertawa gembira, membebani 4 orang yang terpisah. Xiao Fan berdiri sedikit di depan, sehingga ia jatuh ke depan ketika serangan datang mendorong dari bawah kakinya. Tapi budidayanya yang lama di Jadeon memungkinkan dia untuk segera melepaskan tongkat api. Kesejukan yang familiar disirkulasikan melalui tubuhnya. Fire Stick mengeluarkan cahaya hijau lembut dan menghadapi sinar yang datang dari belakang. Sesaat kemudian, cahaya merah gelap adalah yang pertama tiba. Xiao Fan bisa mencium bau darah. Itu menjijikkan. Ia dengan cepat menahan napas dan mengendalikan tongkat api. Cahaya hijau mencerah dan menghentikan cahaya merah gelap. Di bawah cahaya hijau, cahaya merah gelap tampak redup. Dari tempat yang tidak diketahui dalam kegelapan, tiba-tiba ada suara. Pada saat yang sama, satu abu-abu dan satu kuning terang juga memukul tongkat api. Dengan cahaya, Xiao Fan bisa melihat cahaya merah gelap adalah trisula merah gelap, ditutupi dengan noda darah. Cahaya kuning adalah pedang sepanjang 3 kaki.
Cahaya abu-abu adalah sebuah taring aneh, binatang raksasa. Tubuh Xiao Fan masih di udara, tetapi pada dasarnya tetap tenang. Tetapi mendapat pukulan dari 3 esper sekaligus, meskipun tongkat api yang menghalangi mereka untuknya, serangan kuat mendorongnya kembali. Dia tak bisa mengendalikan tubuhnya dan mendarat dengan keras di dinding. Setengah dari tubuh jatuh ke dinding. Batu terbang kemana-mana. Xiao Fan bisa melihat bintang-bintang di matanya. Rasa sakit di punggungnya memukul hatinya. Tapi dia mengerti itu adalah masalah hidup dan mati. Ia menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Ia jatuh ke tanah. 3 objek mematikan di udara kembali mengitari dan menyerang Xiao Fan. Dalam kegelapan, di manakah orang yang mengendalikan esper? Xiao Fan membentuk tanda incantation, dan tongkat api bertabrakan dengan pedang kuning dan taring binatang. Mereka terlempar kembali. Xiao Fan dengan cepat jatuh ke depan dan menghindar. Trisula merah gelap mengenai dinding di belakangnya, membuat sebuah lubang di dinding batu. Taring abu-abu kembali lagi, menyerangnya dari atas. Titik dingin gigi sangat terlihat dalam kegelapan. Xiao Fan tidak bisa membayangkan konsekuensi jika esper aneh itu mengenainya. Xiao Fan menggertakkan gigi. Kedua tangannya menarik garis di udara. Tongkat api mengikuti pikirannya, dan memblokir taring. Celah garis muncul di taring. Dari jauh, ada jeritan, tampak seperti pemilik esper sedih dan terkejut. Xiao Fan tidak punya waktu untuk merasakan kenikmatan menyedihkan, pedang kuning tiba di depannya dalam sekejap. Xiao Fan tidak bisa bereaksi segera. Ia berteriak, mengambang ke atas dan menyatu ke dalam cahaya hijau tongkat api. Pedang kuning tidak memberinya waktu untuk istirahat, berbalik dan menyerangnya dari bawah kakinya. Taring dari atas, pedang dari bawah. Xiao Fan sedikit gemetar. Dia meringkuk dirinya dan menggumamkan incantation. Cahaya hijau tongkat api bersinar dan menyelimutinya. 2 ledakan keras hampir terjadi pada waktu yang sama dari atas dan bawah Xiao Fan. 2 esper musuh kembali ke pemilik mereka. Tongkat api mengguncang di udara. Jantung Xiao Fan hampir berhenti. Hampir ia memiliki ilusi berpikir bahwa tongkat apinya berubah menjadi potongan-potongan. Tapi untungnya, meskipun tongkat api jelek, materialnya sangatlah langka, tidak mendapatkan goresan. Pedang dan taring di sisi lain, cahayanya redup, tampak seperti rusak. Ketika Xiao Fan berusaha untuk mengambil kembali tongkat api, tiba-tiba rasa sakit yang tajam datang dari bahu. Setengah tubuhnya melemah, otaknya kosong. Dia menurunkan kepalanya dan melihat trisula kecil tertikam melalui bahunya. Darah terus keluar. Trisula merah gelap telah menyelinap menyerangnya dan melukai dirinya sementara Xiao Fan lengah. Xiao Fan melihat warna merah gelap trisula menerang, itu seperti darah telah membangunkannya. Xiao Fan mengerang, ia awalnya merencanakan untuk mengambil trisula. Tetapi noda darah menjadi lebih gelap pada trisula, bayangan bangkit dari trisula, kemudian melekat erat kepada tubuh Xiao Fan. Pemilik trisula tinggal dalam esper ini. Xiao Fan merasa pusing, ia tidak memiliki kekuatan untuk menyingkirkan orang sesat di punggungnya. Selain rasa sakit, juga ada yang melumpuhkan perasaan dari luka. Trisula sebagian besarnya beracun. Dia tidak bisa melihat wajah orang yang sesat, tapi dia bisa melihat tangan yang menyambar bahunya. Mereka kering, kurus dan bau. Dari jauh, ada tawa liar. Dan dari belakang, suara yang jahat datang, "Bocah Jadeon, kau meminta untuk itu. Sekarang berikan padaku darah segarmu." Xiao Fan tidak punya waktu untuk memahami kata-katanya, tapi dia bisa mengerti melalui tindakannya. Orang sesat dalam bayangan membuka mulutnya dan menggigit di sisi kiri leher Xiao Fan, mengisap darah. Pada saat yang sama, trisula merah gelap menjadi terang, itu tampaknya juga meminum darah. Xiao Fan sungguh sangat ketakutan. Semua darah akan menuju ke tenggorokannya. Tubuhnya merasa ringan, kekuatan tubuhnya berangsur menghilang. Ia bahkan tidak bisa mengontrol tongkat api. Tongkat api jatuh dari udara. Adegan ini, itu tampak seperti ia kembali ke waktu sebelumnya, hari itu di lembah kuno. Mimpi buruk itu, tongkat api jatuh dari atas kepala dan mendarat di depannya. Mengeluarkan cahaya hijau yang lembut, seperti memanggil sesuatu. Xiao Fan meraihnya, dan merasa kesejukan dalam tongkat api mengamuk, seperti marah. Darahnya terus mengalir keluar, dan diminum oleh orang sesat. Xiao Fan tidak lagi bisa mendengar suara apapun. Dia menggunakan semua sisa kekuatannya,
seperti binatang terpojok, menikam orang sesat dengan tongkat apinya. Tongkat api tidak tajam, tetapi menikam daging seperti tahu. Orang sesat terguncang, dan berhenti mengisap darah. Dia memandang Xiao Fan dengan tampilan yang luar biasa. Xiao Fan juga memandangnya. Rasanya seperti tertawa dingin dari setan neraka, tetapi juga seperti detak jantung seseorang dalam kegelapan. Tangan Xiao Fan yang memegang tongkat api bisa merasakan gelombang dan gelombang detakan jantung. Seperti gerakan darah, dan juga seperti sorakan setan. Trisula merah gelap telah digelapkan. Di belakang mereka, tak ada habisnya kegelapan datang. Kegelapan menelan Xiao Fan dan orang sesat itu. Setengah sadar, Xiao Fan melihat adegan yang dia tidak akan pernah lupakan dalam hidupnya. Orang sesat awalnya keriput, tapi wajah yang sehat, telah jadi mumi, daging kering, menutup tulang. Saat berikutnya, kegelapan mengelilinginya. Yang hilang telah kembali. Tak ada habisnya energi berasal dari tongkat api, memasuki tubuh Xiao Fan. Xiao Fan kembali sadar, tapi ia terkejut. Bahu masih terluka, tapi kekuatan yang tidak diketahui telah mengumpal darah. Tetapi pemuda ini tidak menyadarinya, hanya ada satu ide dalam pikiran. Apa yang kulakukan? Apa yang terjadi? Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.